Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online tanggal 26 April 2020. Nah, apa kabarnya nih buat adik-adik? Semoga sehat-sehat aja yang ada di rumah. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kakak akan mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri. Usahakan adik-adik berada di tempat yang kondusif dan ikuti ibadah ini sampai dengan akhir nanti. Juga persiapkan Alkitab ya, karena minggu ini kita akan dilayani spesial oleh salah satu kakak layan yang udah lama banget nggak melayani, tapi kembali lagi spesial, dia akan melayani adik-adik minggu hari ini. Baik, kalau gitu langsung saja persiapkan diri adik-adik untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita bersatu dulu. Satu dulu dimulai. Jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu, Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buatkan bunyi, lepas diganti simfoni hidup yang sedih. Jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kalau pada minggu yang indah ini Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memimpin kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkerinduan untuk mendengar dan memuji akan kebesaran kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah IMPT kami pada minggu ini. Tuhan, berkatilah kami, urapilah kami anak-anak Tuhan, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pimpinan dan penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkanlah kami dengan sungguh-sungguh, agar kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus sahabatku, paling indah yang Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita membaca Mazmur. Buka Alkitab kalian, sekarang juga kita buka Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan perikop, Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya,
tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarlah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi adik-adik. Hari ini sebelum membacakan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa dulu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini anak-anak Tuhan ingin mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau hadir bersama dengan kami, agar firman yang boleh kami dengar pada pagi yang indah ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kuasa Roh Kudus-Mu berbicara dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami anak Tuhan sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan bacakan firman Tuhan dengan berjudul Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya.
Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan siapa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi milikku dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana bangsa Israel menghadapi pembuangan di Babel. Adik-adik pernah melihat tulisan ini enggak? Pasti pernah ya melihat tulisan yang dengan judul sengketa lahan. Adik-adik tahu kalau sengketa lahan ini biasanya karena apa? Ya, ini biasanya karena perebutan lahan, perebutan tanah. Misalnya tanah si A dan si B, yang satu merasa milik si A, yang satu merasa milik si B. Padahal mereka biasanya bersaudara atau adik kakak. Saling mengaku, saling ingin menguasai. Akhirnya menjadi sengketa. Nah, kalau sudah sengketa biasanya sudah tidak boleh dijual karena pasti akan menghadapi masalah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, bagaimana Nabi Yehezkiel diutus Tuhan, ditugaskan untuk berbicara kepada bangsa Israel yang pada waktu itu dalam masa pembuangan di Babel. Bangsa Israel waktu itu merasa bahwa tanah yang mereka miliki sudah dikuasai oleh bangsa lain. Pada ayat kedua diungkapkan bahwa gunung-gunung Israel. Di sini menunjukkan bahwa Israel itu dilingkupi oleh gunung-gunung, bukit-bukit, dan alur-alur sungai. Gunung Israel yang dahulu dikecam dan dihukum oleh Allah karena pernah menjadi tempat pelaksanaan penyembahan berhala dan mereka banyak sekali melakukan berbagai macam kejahatan. Padahal tanah itu adalah tanah yang menjadi berkah. Tanah itu adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sementara mereka mengalami penindasan di Babel, tanah mereka ini menjadi tandus dan porak-poranda karena dijarah oleh musuh. Tapi mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan sehingga tanah mereka ini direbut oleh bangsa atau musuh dari Edom. Mereka sangat merindukan untuk bisa kembali ke rumah mereka. Kembali untuk memiliki tanah itu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Allah, walaupun melihat anak-anaknya telah berbuat salah, Allah memberikan secercah harapan. Mereka berharap dan mohon kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berjanji melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan akan melawan dan menghukum Edom serta bangsa-bangsa lain yang telah berbuat jahat kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel akan mendapatkan hartanya seperti dulu. Akibat dari kesalahan bangsa Israel, akibat karena dosa-dosa bangsa Israel, maka mereka pun harus layak untuk menerima hukuman dari Allah.
yaitu mereka mengalami kehancuran dan pembuangan. Tapi karena kasih Allah pula, Tuhan berjanji akan memulihkannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbagai masalah dan tekanan selalu terjadi. Tidak pada waktu itu aja, tetapi saat ini pun masalah masih terus terjadi. Saat ini bangsa kita tengah menghadapi wabah corona. Adik-adik mungkin juga menjadi masalah buat kalian semua. Kalian tidak bisa keluar rumah, kalian tidak beraktivitas di luar, tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan. Di rumah saja pun kalian jenuh. Itu masalah? Masalah. Kalian tidak bisa bertemu teman-teman, kalian tidak bisa bermain dengan teman-teman, kalian tidak bisa tidur nyenyak. Itu pun masalah. Jadi setiap masalah itu selalu ada. Kita diam saja pun masalah. Tidak bisa bertemu dengan orang yang kalian kasih, masalah nggak? Pasti masalah. Nah, adik-adik, setiap masalah yang kita alami, setiap pertikaian, konflik yang kita alami, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti tahu jawabnya. Yaitu, janganlah kita lupa bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, mengucap syukur, dan rajin untuk merenungkan firman Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel telah berbuat dosa, melakukan kesalahan, tetapi bila mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji akan memulihkan itu semua. Seperti kisah yang akan kakak bawakan sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini. Ada seorang penjual tempe. Dia ini tiap pagi menjual tempenya ke pasar. Tempenya buatan sendiri. Jadi malam dia buat, pagi dia akan jual. Pagi-pagi waktu dia mau berangkat, ternyata pas dibuka pembungkusnya tempe itu belum jadi. Adik-adik tahu kalau belum jadi kan nggak bisa dijual karena masih berupa kedelai-kedelai. Masih lembek. Akhirnya dia ingat bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik baginya. Dia berdoa, dia percaya bahwa mukjizat itu ada. Dia berdoa, setelah amin, dia tekan-tekan itu tempe yang mudah-mudahan jadi. Dibuka, ternyata belum juga jadi. Dia berdoa lagi, ya Tuhan tolong supaya bisa nih tempe jadi saya bawa ke pasar. Dia tekan-tekan terus, dia penyet-penyet terus. Amin. Dibuka, belum jadi juga. Wah, dia udah mulai putus asa. Tapi dia percaya, pokoknya saya berangkat karena udah siang. Saya percaya Tuhan akan memberikan mukjizat bagi saya. Pasti sampai pasar, nih tempe bisa berubah jadi tempe nih kedelai. Di dalam perjalanan dia berdoa juga, dia terus, mudah-mudahan sampai sana Tuhan akan berikan mukjizat. Sampai sana, dia tekan-tekan lagi tuh tempe, dia penyet-penyet lagi, mudah-mudahan jadi. Dia berdoa, amin, dia buka, apa yang terjadi? Belum jadi juga. Akhirnya apa? Hari sudah siang. Wah, dia udah mulai putus asa dan kesel. Dari Tuhan, apapun yang terjadi, hari ini saya berdoa sekali lagi, Tuhan pasti akan kasih mukjizat. Tahu yang terjadi? Belum juga itu jadi tuh tempe. Akhirnya dia pasrah. Biarlah Tuhan mau ngapain terserah deh. Tetapi dalam hati kecilnya dia tetap mengandalkan akan Tuhan. Tiba-tiba datanglah seorang ibu. Dia lagi bingung nyari. Bu, saya mau cari tempe tapi yang belum jadi. Di mana ya? Wah, dia langsung ingat dia punya tempe nih. Akhirnya dia bilang, dalam hati dia berdoa gini, Tuhan, saat ini saya nggak minta jadi nih tempe, biarin aja kayak yang tadi pertama deh. Akhirnya dia bilang, Bu, saya ada tempe banyak katanya. Ibu kenapa? Buat apa nih tempe? Saya mau kirim tempe ini ke Inggris katanya. Buat apa Bu? Anak saya di sana pengen tempe. Kalau dalam perjalanan kan mungkin sehari di sana sampai sana udah jadi tempe katanya gitu. Oh ya Bu, silakan. Akhirnya tempe yang diborong oleh ibu semua.
Nah, adik-adik, terkadang kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Apa yang terbaik buat kita, Tuhan pasti tahu. Tetapi apabila kita senantiasa berdoa dan selalu menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur, dan janganlah putus asa, kita harus percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan rancangannya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita selalu mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulur pantai walau hanya kitalah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa merasakannya hingga saat ini. Pada ibadah kali ini kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu Tuhan, ingin mendoakan bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dengan segenap hati kami mohon kasih dan anugerah-Mu, agar bangsa kami ini senantiasa diberi perlindungan oleh Engkau ya Bapa. Bapa, kami mohon jauhkanlah bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, perpecahan. Satukanlah kami Tuhan di tengah-tengah konflik suku, ras, dan agama. Biarlah kami saling menghormati dan toleransi boleh terus ada, dan mungkin rasa persatuanlah yang membuat bangsa ini menjadi kuat. Tidak lupa kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin dan pejabat di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberi mereka hikmat, akal budi senantiasa. Dan setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan, agar selalu menjadi berkat bagi kami rakyat Indonesia. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di seluruh dunia, terutama gereja-Mu di GPIB Pelita ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau menyertai warga di sekitar tempat gereja kami ini ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan sungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Kiranya Engkau saja yang selalu memberikan kepada kami, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bapa yang makasih, kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena penyakit yang dideritanya, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Juga bagi saudara-saudara kami yang dinyatakan positif COVID-19, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka. Berkatilah obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi.
Biarlah melalui itu semua Tuhan, kesembuhan yang berasal daripada Engkau boleh mereka rasakan. Berkatilah juga para dokter perawat yang menjaga dan merawat mereka, agar mereka senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk mampu menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau boleh memakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kebesaran-Mu. Ya Tuhan, inilah permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah kiranya hanya kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan kepada orang tua untuk nantinya dapat diberikan langsung kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari KM nomor 81, Alangkah Baik dan Indahnya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala hari. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik dari yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat harus merasakan kasih-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini juga dapat menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Engkau juga dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap orang yang mengolah persembahan ini, agar dapat berguna bagi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Warta Teruna minggu ini, yang pertama ibadah kita masih berlangsung secara online. Jadi adik-adik jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube GPB Pelita, dan jangan lupa untuk saksikan video kita minggu depan. Yang kedua, untuk kegiatan futsal dan tim musik juga harus diliburkan sementara. Nanti untuk perkembangan selanjutnya akan diinfokan oleh pengurus dan pelayan PT. Yang ketiga, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik senantiasa. Yang keempat, juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan usahakan untuk tetap tinggal di rumah. Demikian untuk Warta Teruna minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Doakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Adik-adik, kita telah mendengarkan, boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik semua, menyertai kita semua yang hadir pada hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah Minggu Persekutuan Taruna Online kita minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti video ini sampai dengan akhir. Terima kasih juga untuk mama, papa, orang tua yang sudah mendampingi adik-adik sehingga bisa menyaksikan ibadah melalui video ini. Kita berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.